Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ini sudah siang menjelang sore ya, semoga masih semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang menjelang sore ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doanya? Indah katanya. Sebelum Ibu tunjuk, mending mengajukan diri saja deh. Ada? Oke, Indah, silakan pimpin doa dulu. Baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Indah karena telah memimpin doa pada pembelajaran kita pagi atau siang ya, siang menjelang sore ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat tentang apa? Tentang cepat lambat bunyi. Ya, tentang cepat lambat bunyi. Nah, untuk hari ini kita selanjutnya kita akan membahas tentang usaha. Ada yang tahu nggak sih terlebih dulu usaha itu apa sih gitu loh? Dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Kalian sering melakukan usaha nggak? Sering kan? Nah, jadi definisi usaha secara sederhana menurut kalian itu apa? Ayo, apa? Ada yang tahu atau belum tahu? Masih belum tahu, Bu. Oke, kalau belum tahu Ibu akan menjelaskan. Nah, jadi usaha itu kalau dalam kehidupan sehari-hari ada dua faktor yang mempengaruhinya. Nah, nih. Dalam fisika, usaha diartikan sebagai gaya atau F yang diberikan oleh seseorang untuk memindahkan benda sejauh S. Secara sistematis dapat dituliskan. Itu untuk persamanya. Jadi, dalam usaha dalam fisika itu dipengaruhi dua faktor. Yang pertama ada gaya. Yang pertama ada gaya. Jadi usaha tadi dipengaruhi dua faktor kan? Nah, yang pertama ada Gaya. Yang kedua ada Perpindahan. Nah, ada perpindahan atau dengan satuan sampai dengan besaran S. Untuk gaya besarannya apa? F. Nah, sedangkan rumusnya adalah B sama dengan Berarti bisa disimpulkan bahwa besaran dari usaha itu apa? Jol. Besarannya pintar. Besarannya apa? B. Besarannya itu B. Untuk satuannya baru Jol atau J. Untuk. Gimana sih kamu? Nah, jadi itu adalah pengertian sederhana dari usaha itu sendiri dan persamaannya. Nah, ini ada gambar. Ada yang bisa mengartikan gambar dari ini? Nah, ini adalah gambar dari salah satu usaha, tapi ini itu perpindahannya arahnya itu nggak sama gitu loh. Ada sudutnya kan itu. Iya, Bu. Nah, jadi dari sudut itu bisa menentukan bahwa usaha itu bernilai positif apa negatif gitu loh. Ada usahanya apa enggak gitu loh. Dari rumus itu karena ada namanya sudutnya kan. Jadi ada salah satu rumus lagi, rumus usaha itu di mana rumusnya itu pakai W sama dengan F kali cos theta atau enggak cos alpha. Jadi kalau kalian nggak familiar itu ada yang menjelaskan pakai cos alpha. Alpha sama theta itu sama aja, sudutnya maksudnya. Cos theta dikali dengan S. Nah, ketika cos theta, cosnya atau sudutnya itu 90 derajat, cos 90 derajat berapa? Ada yang tahu cos 90 derajat? Ada yang tahu? 0. Ya, 0 kan? Ya. Cos 90 derajat itu 0. Nah, ketika cosnya derajat tetanya itu 0, maka dia melakukan usaha apa enggak? Enggak kan? Iya. Karena dia cosnya tadi 0, cos 90 derajat. Nah, ketika cosnya itu ketika berlawanan arah itu cosnya berapa? Berlawanan arah itu hasilnya negatif apa positif sih? Negatif. Negatif kan? Berlawanan arah berarti negatif. Nah, kalau negatif itu cosnya berapa sih? Apa enggak cos 0 minus 50 terus kebalikannya 90 sama 190. Itu cosnya berapa?
Ada yang tahu? Oke, karena nggak ada yang tahu. Ada? Enggak apa. Kos berapa? Ayo kos berapa? Nah, untuk lebih pemahamannya Ibu lanjutkan dulu ya penjelasannya ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya itu ada syarat terjadinya usaha. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan syarat atau faktor terjadinya usaha. Itu kan ada dua tadi. Pertama, adanya gaya yang menyebabkan perpindahan. Gaya yang diberikan pada suatu benda harus mampu menimbulkan perpindahan posisi benda secara langsung. Terus arah gaya sejalan dengan arah perpindahan. Arah gaya yang bekerja harus searah atau membentuk sudut tertentu. Ya kan, membentuk sudut tertentu yang menghasilkan komponen gaya searah dengan perpindahan benda. Nah, itu untuk syarat atau faktornya. Nah, terus selanjutnya itu ada jenis-jenis usaha. Sebelum Ibu lanjut PPT-nya atau slide-nya, ada yang tahu nggak sih jenis-jenis usaha itu apa aja? Ya, ada yang tahu. Jenis usaha itu apa aja? Tadi yang Ibu sebutkan. Nah, ayo apa? Ada usaha positif sama negatif. Itu salah satunya. Nah, terus apa lagi? Oh, ada lagi ya, Bu? Ya, dia ada 3. Tadi kan udah nih, positif, negatif udah kan? Terus satunya lagi apa? Ayo apa? Ayo. Kan IPADA tadi sudah menyebutkan ada positif, ada negatif. Terus ada apa lagi? Kalau di tengah-tengah positif negatif itu apa? Nol. Iya, pintar sekali. Jadi usaha itu ada bernilai positif. Nah, usaha akan bernilai positif ketika gaya itu searah dengan arah perpindahan. Arah perpindahannya itu searah, maka dia akan positif. Makanya kan tadi Ibu tadi ada yang berlawanan, ada yang searah. Kalau berlawanan tadi apa? Negatif. Kalau searah itu positif. Nah, terus energi sistemnya itu bertambah. Contohnya, kalau di layar apa? Bergeser ke depan. Nah, terus kita dorong meja, Bu. ya, betul sekali pada. Sama kayak kita mendorong meja. Tapi kan mejanya ke depan juga kan, kitanya juga ke depan kan. Nah, maka itu usahanya positif, bernilai positif. Nah, terus usaha bernilai negatif ketika gaya berlawanan arah dengan perpindahan, maka hasilnya negatif. Nah, energi sistemnya itu berkurang karena kan melawan gerak benda. Nah, contohnya itu seperti yang kita lihat di layar, gaya gesek saat benda meluncur menurun. Nah, selanjutnya itu usaha bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena dia usaha yang dia lakukan nggak mengalami perpindahan, makanya dia 0. Nah, seperti seseorang mendorong tembok. Emang kalian bisa mendorong tembok? Enggak kan? Nah, terus kan benda itu nggak berpindah kan? Makanya dikatakan 0, usahanya 0. Nah, untuk lebih jelas menambah pemahaman kalian, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kalian akan melakukan diskusi kelompok. Nah, jadi untuk pembagian kelompoknya kita sistem cabutan atau arisan ya. Ya, dapat uang, Bu. Boleh ya, Bu? Ambil satu aja ya. Nah, nanti di kertas ini ada angkanya. Kalian nanti kumpul dalam jadi satu kelompok. Di angkanya ya. Ya, Bu. Ini adil kan pembagiannya kalau kayak gini. Ya, lihat. Dibuka. Sudah? Sudah. Silakan kalian kumpul sama kelompoknya masing-masing. Kelompok 2, Bu, saya. Ya, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 1. Mbak, ini namanya chemistry alam, Bu. Alam ini. Oh, berarti kebagi gitu ya, langsung kebagi ya? Iya, mantap. Sudah? Nah, terus kalian di lembar ini silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Jika ada yang nggak dipahami silahkan ditanyakan. Baru setelah itu kalian isi yang menjadi pertanyaan di dalam lembar kerja ini. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 kan? Iya, ini untuk kelompok 2. Ya, Bu. Jangan lupa ya anak-anakku, kelompoknya ditulis, nama kelompoknya juga ditulis. Oke. Ibu kasih waktu dalam jangka berapa menit maunya? 5, nggak kelamaan. Ayo terlebih dahulu isi dulu ya nama kelompoknya, terus anggota kelompoknya. Sudah? Kalau ada yang dibingungkan silakan ditanyakan.
lupa dibaca dulu ya narasinya ya, terus petunjuk kerjanya itu gimana. Sudah? Ada yang dibingungkan nggak? Nanti kita presentasikan ya hasil lembar kerjanya. Ada yang dibingungkan nggak? Paham? Ya Bu, belum ada Bu. Belum ada ya? Silakan dibaca dulu ya narasinya, kan ada narasinya ya yang Ibu cantumkan di lembar kerjanya. Ibu kasih waktu 3 menit lagi ya. 3 menit apa 2 menit nih? 2 menit ya. 2 menit lagi ya. Silahkan dicari jawabannya, didiskusikan sama kelompoknya. Namanya juga kerja kelompok, maka diskusilah. Ditulis yang rapi ya, supaya ibu juga nilainya enak membaca tulisannya. Paham nggak? Sudah? Belum Bu. Belum. Nama kelompoknya udah ditulis enggak? Sudah Bu, itu Nanti ketukar lagi lembar kerjanya. itu selesai paling awal Bu. Selesai paling awal ya. Nah ya, Ibu kasih waktu 1 menit lagi, harus sudah selesai dan kalian presentasikan. Nanti presentasinya juga Ibu kasih nilai, maka presentasilah dengan semenarik mungkin. Sudah ya? Sudah belum? Belum. Dijawab itu. Terus yang terakhir kan itu refleksi ya. Refleksi itu sama dengan kesimpulan juga. Hampir sama-sama kesimpulan. Kalian menyimpulkan apa yang ada di lembar kerja yang kalian dapatkan setelah kalian kerjakan. Ayo, waktunya udah habis ini. Ya Bu, sedikit lagi Bu. Dikit lagi ya. Kelompok 1 udah selesai. Kelompok 2 tinggal yang mana? Tinggal nomor 3 Bu, OTW Bu. Nomor 3. Belum lagi refleksinya kamu. Nah, sekarang Sudah? ya Bu, Bentar lagi Bu. Kasih waktu sebentar lagi ya. 5 detik ya, 5 detik. 5 detik selesai enggak? 5 detik. Beneran minum aja enggak dong. Ditulis yang rapi ya, supaya ibu juga enak membacanya. Kelompok 1 sampai mana sudah? Refleksi Bu. Refleksi. Kelompok 2? Ya Bu, refleksi Bu. Refleksi juga. Berarti bentar lagi selesai nih. Ya Bu. Ini ya. Kalau udah bilang ya. Oke. Baik Ibu.
Bisa kan menjawabnya? Karena kalian dari tadi nggak ada bertanya sama ibu, berarti ibu kira kan pasti kalian paham itu. Udah dibaca kan narasinya? Nanti antara dua kelompok nanti kalian silakan banting apa itu? Yang apa itu? Oh, gunting batu. Iya, gunting batu kertas. Oke, sorry, ikut. Gunting batu kertas atau enggak apa suit ya? Untuk mempresentasikan siapa yang duluan nanti ya. Silakan nanti perwakilan kelompoknya yang jadi suitnya. Udah ya, kok waktunya makin molor ini. Udah ya. Atau enggak, kalau enggak mau sweet nanti ibu aja deh nentuin siapa yang mempresentasikannya. Mau ibu yang nentuin atau sweet? Ibu tentukan. Nanti kelamaan itu sweet. Oke, ibu yang nentuin ya. Udah selesai kan? Kelompok dua udah? Sudah. Kelompok satu? Sedikit lagi. Satu lagi bu. Waduh, panjang banget ini sepertinya jawaban mereka ini. Jangan terlalu panjang jawabannya, nanti susah sendiri kamu ngebacanya. Kelompok 2 udah selesai ya? Dia udah siap nih presentasi? Belum. Ibu nanti yang presentasi semua kelompok maju atau gimana Bu? Salah satu kelompok aja, karena kan kalian ngerjain lembar kerja yang sama, jadi satu kelompok aja udah cukup ibu rasa. Sudah? Sudah kelompok 1? Kayaknya jawaban kelompok 2 agak singkat padat ya. Ya Bu. Sudah ya kelompok 1? Sudah. Oke, jadi yang mempresentasikan kelompoknya yang mau aja deh, yang mau atau ibu tunjuk. Kalau ada yang mau, yang maju Bu. Kalau enggak, baru ditunjuk Bu. Jadi kalau nggak ada yang mau ibu tunjuk aja, berarti kayak gini. Nah, jadi yang presentasi itu kelompok 1 apa 2 ya? Kelompok 1 siap nggak presentasi? Siap nggak siap? Harus siap sih. Kelompok 1 aja ya, kelompok 1. Maju semua ya, nggak ada perwakilan kelompok ya, maju semua. Baik Ibu. Oke. Kelompok 2 silakan disimak. Kalau ada jawaban yang nggak sesuai sama kalian, bisa kalian kasih sarannya nanti di akhir pas mereka selesai presentasi. Dibagi ya yang membacanya ya, jangan semuanya satu orang aja. Oke, sudah? Oke, silakan. Nah, baik. Teman-teman, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kita yang dimulai dari nomor 1 ya Ibu ya? Iya, silakan. Nomor 1 itu pertanyaannya, apa kesamaan dari semua peristiwa tersebut jika ditinjau dari sudut pandang fisika? Nah, jadi jawaban kami, kesamaan dari semua peristiwa tersebut adalah adanya usaha, yaitu keterlibatan gaya yang menyebabkan perpindahan benda. Jadi adanya usaha itu jadi salah satu keterlibatan gaya yang menyebabkan adanya perpindahan benda. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya yaitu menghitung besar usaha yang dilakukan pada peristiwa dalam membawa tas berat ke sekolah. Di mana misalnya seseorang membawa tas seberat 10 kg dan berjalan sejauh 200 meter di jalan datar, maka gaya berat tas tersebut seperti rumus yang telah dipaparkan tadi, kami menggunakan F yaitu gaya sama dengan M dikali G yaitu 10 kg
dengan dikali 9,8 meter per sekon kuadrat, maka hasilnya adalah 98 Newton. Namun, karena gaya berat tegak lurus terhadap perpindahan dan orang tersebut hanya menumpang tas saja, maka usaha secara fisika adalah 0, di mana W sama dengan F dikali D kali cos theta, di mana gayanya adalah 98 dikali 200 dikali cos, yaitu theta adalah 90 derajat, maka hasilnya adalah 0 joule. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Pada pertanyaan yang ketiga, apakah ada cara untuk meminimalkan usaha yang dikeluarkan? Jelaskan dengan alasan ilmiah. Jawabannya yaitu iya, ada. Usaha dapat diminimalkan dengan cara mengurangi gaya yang diperlukan atau memperpendek jarak perpindahan. Misalnya, menggunakan alat bantu seperti troli untuk mengurangi gaya yang dibutuhkan. Lalu bisa juga dengan memilih rute datar dibandingkan menanjak karena arah gaya dan arah perpindahan lebih searah sehingga lebih efisien. Tipsnya itu refleksi ya. Untuk kesimpulan dari kelompok kalian. Baik, untuk kesimpulan dari kami, saat kami berada dalam situasi seperti di narasi sebelumnya, maka apa strategi fisika yang dapat kami gunakan? Jadi, strategi kami dalam permasalahan tersebut, yang pertama, ketika masyarakat masih menimba air dalam sumur atau mendorong gerobak hasil panen di jalan yang menanjak, maka apa strategi yang akan kami lakukan? Yaitu di mana kami akan menggunakan katrol dan tuas, di mana katrol tersebut tetap dan katrol yang lain bergerak untuk mengurangi gaya yang diperlukan saat menarik ember air. Lalu yang kedua yaitu adalah saat anak-anak sekolah membawa tas berat. Bagaimana sih solusi kami? Yaitu dengan cara kami anaknya ke gerobak, di mana di saat gerobak itu didorong, maka saat jalan menanjak menggunakan bidang miring seperti papan untuk menaikkan gerobak tersebut. Oke, sudah. Sekian dari presentasi. Jadi sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Sama-sama. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 1 karena telah mempresentasikan hasil kelompok kalian. Nah, dari kelompok 1 tadi, apakah kelompok 2 sepakat apa ada yang berbeda jawabannya? Kalau berbeda silahkan disampaikan. Ya Bu, sama dan sepakat. Oke, jadi dari pemahaman kalian tentang itu, tentang usaha, kalian bisa pahami lebih lanjut untuk di rumah ya. Untuk di rumah bisa kalian pahami lebih lanjut. Nah, untuk penutup kita materi usaha kali ini, kita akan melihat video atau menyaksikan video. Silahkan kalian simak supaya menambah pemahaman kalian terkait tentang materi usaha. Oke. Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat ya. Pernahkah teman-teman mendorong mobil yang sedang mogok? Walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Kok bisa gitu ya? Padahal udah lelah berjuang loh. Nah, biar pertanyaan ini terjawab, terus tonton video ini sampai selesai ya. Padahal kalian sudah tahu ya jawabannya ya, kenapa mobil itu tidak bergerak. Usaha dan energi. Jadi usahanya apa? Berarti Kita nol ya? mulai dari usaha. Kan nggak berpindah ya, mobil itu nggak Apa itu berpindah. usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan. Sebenarnya adalah penjelasan ulang supaya kalian mengingat Itulah yang penjelasan dari menyebabkan terdahulu. kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal video ini karena mobil tidak berpindah. Jadi, Mobil tidak berpindah, sebesar maka usahanya apapun nol. gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan, sama
aja kita nggak berusaha atau usahanya sama dengan nol. Sekarang teman-teman jadi paham ya? Dan dimensi dari usaha adalah M, L pangkat 2, T pangkat. Nah, ini kan dimensi dari usaha, ini kan ada kan dimensi dari usaha apa ini tadi? Apa? Ada yang ingat itu dimensi dari usaha? M, L, L pangkat 2, M, L pangkat 2, T pangkatnya 2. M ini menunjukkan apa dia? Dimensi apa M? Ada yang ingat dimensi apa? Nilai dari M-nya. Kalau usahanya kan ini usahanya kan. Nah, M-nya ini apa? Dimensi apa? M. Jadi M ini untuk dimensi bagian massa. Massa ya. Terus L ini untuk apa? Yang ingat? Apa? L ini untuk panjang. Sedangkan T itu untuk masa tinggi. Dalam usaha emang ada dipengaruhi tinggi? Waktu, iya, karena kan dipengaruhi mereka bertiga ini kan dalam usaha. Nah, jadi untuk M itu masa, P itu L itu panjang, dan T itu waktu. Kita lanjutkan ya. Silakan disimak kembali. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang Jadi dilakukan itu oleh disertai contohnya ya, contoh dalam kehidupan dengan sehari-hari. perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, Kalau searah tadi apa? Masih usaha ingat atau nilainya apa? sama Positif. dengan F kali S. Dengan W adalah usaha, satuannya joule, F gaya yang bekerja pada benda dalam Newton, dan S perpindahan yang dialami benda yang satuannya meter. Jadi dalam Kasus satuan kedua, SI sendiri, jika gaya yang usaha itu kan tadi ada satuannya joule kan, tapi bisa juga kalian nanti ada ketemu saat kita nanti ada ketemu satuannya itu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, itu sama aja sama dengan joule. Satuan dari usaha itu sendiri. akan membentuk sudut terhadap Ingat lantai. ya. Maka Jadi satu usaha itu nggak cuma joule aja. sama dengan F cos alpha. Nah di sini kan cos alpha kan, ini kan cos theta kita adalah contohkan. Hanya karena itu sama sudutnya. dan arah perpindahan. Nah, sudut antara gaya dan Berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke tegak lurus suatu sudutnya tempat berapa? secara horizontal. Maka, gaya Tegak yang lurus dilakukan sudutnya berapa? akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha 90 derajat, tegak lurus itu 90 derajat, dia bentuk sudut siku-siku. Karena antara gaya Makanya usahanya 0, karena kan cos 90 derajat 0 kan. dan cos 90 itu 0, maka W sama dengan 0. Lalu, bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Kalau berlawanan tadi hasilnya apa? Kita gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alpha dikali S. Alpha besarnya 180 kan? 180. 180 kan Cos negatif 1. 180 itu Makanya dia negatif. 1. Sehingga W sama dengan min F dikali S, atau usaha akan bernilai negatif. Kemudian, besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Kalau nggak perpindahan berarti apa? Usahanya ada apa enggak? Nggak ada kan? Berarti nilainya Dan 0. ingat ya, tadi Alhamdulillah kita sudah bahas, ingat anak-anak. meskipun gaya yang kita berikan besar, Enak aja kan berarti jika materi gaya kita kali ini. tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita Minggu depan kita membahas habis usaha itu apa? Biasanya usaha berkaitan dengan apa? Energi. Nah, jadi itu tadilah penegasan ulang tentang materi usaha. Minggu depan kita membahas tentang energi. Nah, untuk pertemuan kali ini apakah ada yang dapat menyimpulkan
Kalau nggak ada, Ibu tunjuk nih siapa yang menyimpulkannya. Nah, karena kelompok 1 tadi udah presentasi, berarti kelompok 2. Kelompok 2, siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang menyimpulkan? Pada deh, pada. Oh ya Pada udah. lagi, kata Ipada. Ya Bu, Ada apa ya, Ip? Ya Bu, nggak apa-apa. Asalkan 100 enggak Bu. Ada 100 saya, Ip. Padanya 100 rupiah. Ayo, Langsung aja ya Bu. Ya, langsung aja. Nah, jadi di sini berdasarkan pembelajaran dan diskusi yang sudah kita lakukan bersama-sama, dapat saya simpulkan atau kami simpulkan bahwa usaha sendiri adalah besarnya gaya atau F yang dilakukan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bisa berpindah. Ya. Dan yang menariknya tadi, usaha itu terbagi menjadi 3, ada usaha positif, negatif, dan usaha yang bernilai 0. Usaha positif terjadi ketika ia searah dengan arah perpindahan. Kemudian yang kedua, usaha negatif ketika ia berlawanan arah dengan arah perpindahan. Dan usaha yang bernilai 0 ketika ia membentuk sudut 90 derajat, karena cos 90 derajat itu adalah 0. Habis itu tadi juga dijelaskan tentang dimensi usaha. Ada masa, panjang, dan juga waktu yang mempengaruhi bentuk dari usaha itu sendiri. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu, ada 2 faktor yang mempengaruhi atau suatu hal itu bisa dikatakan sebagai usaha, yaitu adanya gaya yang menyebabkan perpindahan, dan juga satunya adalah perpindahan itu sendiri, seperti rumusnya yaitu W sama dengan F kali S. Oke, jadi cukup? Cukup. Ada yang ditanyakan nggak dari pertemuan kita hari ini? Cukup paham, jelas kan? Jelas Bu. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Ibu ucapkan sampai di sini saja ya. Ibu ucapkan selamat sore. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Ibu.